Halo teman-teman, hari ini kita sedang berbedah di salah satu kampung adat di Jawa Barat, yaitu Kampung Adat Cikondang. Di tengah derasnya arus modernisasi yang merambah berbagai sudut kehidupan, masih tersisa tempat-tempat yang menjaga jati dirinya, mengakar pada nilai budaya dan kearifan lokal. Salah satu di antaranya adalah Kampung Adat Cikondang. Terletak di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kampung Cikondang bukan sekedar pemukiman biasa. Ia adalah representasi hidup dari tradisi Sunda yang diwariskan secara turun-temurun. Nama Cikondang berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda, Ci yang berarti air dan kondang yang merujuk pada nama pohon besar atau berarti juga terkenal. Nama ini bukan hanya simbol alam tetapi juga mencerminkan kehormatan dan kebesaran budaya kampung ini. Salah satu penanda penting Kampung Adat Cikondang adalah keberadaan Bumi Adat, rumah tradisional milik juru kunci adat Abah Anom Johana yang merupakan generasi ke-9 dari penjaga adat. Rumah ini dibangun dari anyaman bambu dan injuk berukuran 12 kali 8 meter yang masing-masing mewakili 12 bulan dalam setahun dan 8 tahun dalam satu windu. 5 jendelanya melambangkan waktu sholat fardu dan satu pintu utama menjadi simbol ketauhidan bahwa manusia berasal dan akan kembali kepada Tuhan. Bumi adat ini bukan hanya tua tetapi juga sakral. Pada tahun 1942, ketika terjadi kebakaran besar yang melanda kampung, rumah ini menjadi satu-satunya bangunan yang selamat. Peristiwa ini memperkuat keyakinan masyarakat akan kekuatan spiritual yang melindunginya. Tak jauh dari rumah adat berdiri hutan larangan. Hutan keramat yang menjadi tempat peristirahatan terakhir eyang laki-laki dan eyang perempuan, leluhur masyarakat kampung. Hutan ini hanya boleh dimasuki pada hari tertentu seperti hari Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan tata cara khusus sebagai bentuk penghormatan terhadap kesuciannya. Pertama itu sejarahnya tempat menyimpan benda pusaka kemuliaan dunia adat. Nada orang Belanda takut dirampas oleh Belanda. Maka kakek saya, kakek bapak, Ya. bukan yang juru kunci yang pernah, bukan, tapi kakek bapak. Jadi kakek bapak itu gandanya disimpan ke rumah. Kesenakan takut dirampas oleh Belanda. Alhamdulillah aman. Nah, satu, terus yang maka disebut pekarangan, maka tidak boleh ada yang masuk sembarangan, dikenakan ada benda. Terus yang kedua, tempat musyawarah para wali yang menyebarkan agama Islam. Jawa Barat di sini bagi-bagi tugasnya di sini. Di situ wali itu yang 9, Kiki Loro Seluruh 3,5 wali songo termasuk ini. Musyawarah parunya di sini, bagi-bagi tugasnya di sini. Bahasa Sunda menjadi denyut nadi kehidupan di Kampung Cikondang.
Ia bukan hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam upacara adat, lagu tradisional hingga ungkapan nasihat. Anak-anak diajarkan menggunakan bahasa Sunda halus sebagai bentuk rasa hormat terhadap orang tua dan sesepuh. Bahasa ini hidup bukan sekedar warisan. Teknologi dan peralatan yang digunakan masyarakat masih tradisional. Untuk mengolah padi, mereka menggunakan lisung, alat kayu panjang untuk menumbuk gabah hingga menjadi beras. Setelahnya, beras disimpan di leit atau lumbung padi. Lampu petromax digunakan untuk penerangan, dan tungku kayu menjadi alat utama memasak. Tidak ada listrik di bumi adat demi menjaga keaslian serta keamanan rumah dari kebakaran. Sistem pengetahuan masyarakat berasal dari alam dan pengalaman. Mereka mampu membaca arah angin dan pergerakan burung untuk memprediksi cuaca. Dalam hal kesehatan, masyarakat meramu obat-obatan herbal dari tanaman di kebun sekitar. Pengetahuan diwariskan secara lisan melalui praktik langsung dan peran orang tua sebagai guru kehidupan. Kalau mata pencaharian di kampung adat ini jadi buat warganya kira-kira apa gitu? Kalau dulu Ya. Kalau dulu di tahun bapak yang lahir lahir tahun 45, lahir tahun 45. Kalau dulu ya, kalau punya anak itu tidak boleh sekolahkan ke Bandung, tidak boleh. Dia harus tani, jadi pencaharian di kampung Cikonang kalau dulu mah tani. Kalau sekarang sudah modern. Secara religius, masyarakat kampung adat Cikondang memeluk agama Islam. Namun, nilai-nilai spiritual mereka berpadu dengan tradisi lokal yang diwariskan leluhur. Ziarah ke makam keramat, pantang-pantangan di hutan larangan, dan tata cara memasuki kawasan suci adalah bagian dari kepercayaan yang dijaga dengan hikmat. Kebudayaan apa yang emang masih ada sampai sekarang masih dilestarikan gitu? Ya, budayanya memang sudah. Bapak ditanya tentang kebudayaan di sini, seperti yang tadi tidak boleh berubah. Jadi di sini di rumah adat itu ada kegiatan tiap tahun, tiap waktunya tanggal 15 Muharram diadakan kearifan lokal. Maka ini udah berdiri 400 tahun yang diteliti dari guru kunci yang pertama tentang keadaan ada kegiatan kearifan belum berhenti sekarang alhamdulillah. Nah itu kegiatan seni budaya di rumah adat. Seni vokal khas Sunda yang tanpa iringan musik masih dipertahankan sebagai ekspresi spiritual dan budaya. Begitu pula Pupu Asmarandana yang menyuarakan pesan cinta, kasih sayang, dan filosofi hidup. Warga mandok Kampung adat Cikondang adalah ruang yang mengajarkan kita tentang makna kehidupan yang selaras antara manusia, alam, budaya, dan Tuhan. Ia mengajak kita untuk tidak melupakan akar dan merawat warisan agar tidak hilang ditelan waktu. End of flashback. Lama. Bos.
Kemana? Halah, mantap ke Bandung. Kita ke Bandung. Ke Bandung. Perkenalkan nama saya Muhammad Jikri. Saya di sini memandu dari kampung Cikondang yang ada di Kota Bandung. Ada salam untuk yang ke kampung Naga. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalannya ya. Kita di sini mau OTW ke kampung Cikondang yang bertepatan di Bandung. Oke, terima kasih. Akhirnya adegan makan sudah Kita lagi ada di Pangalengan. ya di kebun teh tapi bukan di Taraju.